nggak mau memberikan. Tapi kenapa dia sampai mau memberikan sesuatu yang dia cintai? Kalau kita cinta kepada sesuatu, kita mau kehilangan sesuatu tersebut. Tetapi kenapa kita mau memberikan hal itu kepada orang lain? Karena itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwasanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada harta tersebut. Itu kenapa sedekah dinamakan dengan asidku tadi, kejujuran. Jadi itu bukti bahwasanya kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas cinta yang lainnya. Padahal kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai fitrah manusia, manusia itu memiliki fitrah mencintai harta. Jadi memang manusia itu diciptakan suka sama harta. Dan itu sudah manusiawi. Semua orang yang hidup di dunia pasti cinta harta. Dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dikatakan di surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Jadi kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan di surat Al-Adiyat dikatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kalian itu kepada harta benar-benar sangat berlebihan. Di surat yang lain, misalnya di surat Al-Humazah disebutkan bahwasanya kebiasaan manusia itu adalah alladzi jama'a malau wa addadah. Yaitu mereka sukanya mengumpulkan harta. Meskipun sudah dikumpulkan udah banyak, kurang lagi. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhladah. Karena dia mengira bahwasanya harta itu bisa bikin dia kekal di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil khutama. Sekali-kali tidak, harta itu tidak akan bikin manusia kekal. Selama-lamanya nggak bisa. Sekaya apapun manusia tersebut, dia akan melalui fase demi fase, kemudian dia meninggal dunia. Karena yang namanya dunia, wa mal hayatud dunya illa mataul. Tidaklah dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Tapi yang namanya manusia, memang tabiatnya cinta dengan harta, dia nggak peduli. Padahal sesuatu yang dicintai yang berupa harta tersebut, ujung-ujungnya pasti akan dia tinggalkan. Bukankah orang kalau sudah wafat, sudah mati, itu dikatakan apa? Meninggal dunia. Ya karena memang dunia pasti ditinggalkan oleh manusia tersebut. Kemudian selain manusia itu suka dengan harta, maka ada faktor lain yang menyebabkan manusia itu kenapa sih nggak senang sedekah? Faktor yang kedua yaitu di halaman berikutnya, yaitu karena setan itu memang membisiki manusia agar manusia itu pelit. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya setan itu bernakut-nakuti. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menakut-nakuti kamu dengan apa? Dengan kemiskinan. Maka setan selalu membisiki kita tuh. Kalau kamu sedekah nanti uang kamu berkurang. Kalau kamu kasih ini nanti kamu berkurang lagi. Maka setan terus membisiki manusia tersebut agar dia takut kepada kan tadi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji untuk orang-orang yang mau sedekah, dia akan mendapatkan ampunan wa fadla, mendapatkan karunia, maksudnya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua faktor itu kenapa manusia malas sedekah. Yang pertama memang tabiat manusia itu senang sama harta. Yang kedua karena ada bisikan dari setan tadi. Padahal yang namanya nggak mau sedekah, kikir itu adalah ciri-ciri penduduk neraka. Di halaman berikutnya, kikir merupakan ciri penduduk neraka. Disebutkan dalam surat Al-Mudassir misalnya. Di situ ditanyakan ketika orang-orang masuk ke neraka Sakor, malaikat nanya kepada mereka, masalah kapung fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke sini? Ini apa nih? Padahal kalian udah dikasih tahu nih neraka tuh panas, neraka tuh begini. Kok bisa-bisanya kalian tetap masuk? Ternyata mereka apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu bukan termasuk orang-orang yang mau memberi makan orang-orang miskin. Jadi itu kenapa orang bisa masuk neraka Sakor? Karena salah satunya dia tidak mau bersedekah. Dan orang yang nggak sedekah itu juga disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang mendustakan agama. Di surat Al-Ma'un misalnya.
Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kalian siapa sih orang yang mendustakan agama? Dia mungkin orang Islam, tapi ternyata dia Islamnya cuma sekedar di bibir saja. Sebenarnya dia nggak percaya dengan Islam tersebut. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka itu tidak mau untuk saling memberi kepada orang miskin. Jadi itu orang bakhil, sifat bakhil itu penyakit ya. Jadi bakhil itu penyakit yang memang dibisiki oleh setan. Makanya Nabi SAW namanya penyakit itu Nabi mengajarkan obatnya. Obatnya apa? Nabi mengajarkan bahwasanya kita senantiasa disuruh berdoa, berlindung dari kikir tadi, dari bakhil tadi. Rasulullah SAW sering berdoa dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Wal azzi wal kasal. Dari lemah dan malas. Kemudian dilanjutannya Nabi mengatakan wal bukhli wal juban. Dari sifat kikir, pelit, koret, dan juga dari sifat penakut. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita nggak pelit. Karena yang namanya pelit itu sudah tabiat dari awal. Karena tabiat dari awal itu sulit untuk merubahnya kalau tidak tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Islam sendiri itu menganjurkan kita untuk bersedekah. Karena memang sedekah itu manfaatnya bukan buat orang yang kita sedekahi saja, tapi manfaatnya adalah buat kita sendiri, orang yang bersedekah tersebut. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan supaya kita banyak bersedekah sebelum kita nyesel nanti di akhirat. Misalnya di sini disebutkan di surat Al-Munafikun ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah, sedekahkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari yang telah kami rizkikan kepada kalian. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya harta yang kita miliki itu sebenarnya adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena sebagian orang itu kalau udah kaya raya biasanya dia merasa ini hasil usaha saya, karena saya cerdas maka saya dapat ini. Kalau saya di sekolah nggak rajin, saya nggak dapat ini. Jadi seolah-olah dia menyandarkan bahwa yang dia miliki itu milik dia. Maka di sini Allah mengingatkan, enggak, bukan milik kamu, bukan. Tapi sesungguhnya itu adalah yang kami berikan kepadamu. Karena ada orang cerdas, rezekinya dikit, ada juga kan. Nggak mesti kan. Ada orang baru lahir, keturunan orang kaya langsung kaya dia. Bapaknya mati dapat warisan. Jadi semuanya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah firmankan, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Allah ingatkan tuh, kami yang memberikan kepadamu. Dan yang diminta nggak semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suruh sedekah. Sebagian, dikit aja, yang penting kalian sedekah. Supaya apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jangan sampai kalian kalau sudah mati baru nyesel. Apa yang dikatakan orang yang sudah mati? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, dia udah mati baru nyesel tuh. Wahai Tuhanku, kalau seandainya engkau tahan dulu nih nyawaku nih, kau akhirkan dulu sebentar saja. Supaya apa? Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi nggak bisa, dilanjutkan ayatnya Allah berfirman, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Belum. Yaitu apa? Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya. Maka di ayat tadi ini Allah mewanti-wanti kita, sebelum kalian mati, sebelum kalian nyesel, maka sedekahlah. Selama kalian masih hidup, belum masih bisa bersedekah, maka sedekahkanlah. Jangan sampai kalian terjadi seperti yang terjadi di ayat ini. Kalau sudah meninggal, baru dia pengen sedekah. Di sini para ulama menjelaskan, kenapa orang yang sudah mati, dia pengennya sedekah. Padahal kan dia bisa sholat, bisa zakat, bisa yang lainnya lah. Semua ibadah kan banyak banget. Tapi kenapa dia pengennya sedekah? Para ulama menjelaskan bahwasanya karena sedekah itu adalah sesuatu yang paling ringan untuk dilakukan. Waktunya sebentar bisa. Bapak sekarang bilang, saya wakafkan tanah saya yang sebelah sana. Berapa? Nggak nyampe 1 menit. Itu udah sedekah. Tapi kalau mau sholat, wudhu dulu, takwu kelamaan. Dia udah mati pengennya waktu singkat, tapi dia bisa melakukan kebaikan. Apa sesuatu yang singkat yang bisa dilakukan? Sedekah. Karena sedekah cuma tanda tangan, cek, selesai. Ini saya infakkan semua segini, selesai. Jadi kenapa di sini disebutkan mereka pengen sedekah kalau sudah meninggal? Karena namanya sedekah itu adalah ibadah yang paling cepat dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian berikutnya, agar kita semakin termotivasi untuk sedekah, kita akan menyebutkan beberapa manfaat dari sedekah. Sebenarnya kalau berbicara tentang manfaat sedekah, itu banyak banget. Butuh kajian berkali-kali. Cuman kita sebutkan di sini 8 saja manfaat dari sedekah tersebut. Yang pertama dari manfaat sedekah adalah membersihkan hati kita. Itu yang pertama. Dan ini berdasarkan Al-Quran di surat At-Taubah ayat 103, firman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka berupa sedekahnya. Maksud sedekah di sini zakat sih sebenarnya. Jadi sedekah itu dibagi dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah yang wajib itu maksudnya zakat. Jadi ambillah dari zakat, dari harta-harta mereka. Fungsinya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsinya adalah membersihkan hati mereka dan mensucikan mereka. Itu yang pertama, membersihkan hati. Kenapa? Karena hati manusia itu biasanya tadi yang awal tadi apa? Cinta terhadap harta. Ketika dia mensedekahkan, dia bayar zakat, maka hatinya bisa bersih tuh. Bisa hilang rasa yang terlalu tamak terhadap dunia itu bisa hilang. Karena dia apa? Karena dia mau memberikan sebagian hartanya berbagi kepada orang lain. Jadi yang pertama, hatinya bisa bersih gitu. Bersih buat siapa? Buat dia dan buat orang lain. Orang yang kita beri itu artinya bisa bersih. Kenapa? Karena biasanya kesenjangan sosial itu bisa bikin orang sakit hati biasanya. Iri, dengki, itu. Tapi kalau kita ada orang miskin di sekitar kita, tetangga kita, kemudian kita berikan sedekah, maka orang tersebut akan, tabiat manusia itu kalau ada orang baik, dia akan baik juga kan. Kita mau bayar zakat, mau sedekah kepada tetangga yang kekurangan, mereka nggak bakal nyuri barang kita, Pak. Mereka justru jagain kita. Tapi kalau kita kaya, naik mobil, nggak permisi, nggak pernah sedekah, waduh, itu kayaknya nggak lama itu hidupnya itu. Kebegal lah, inilah. Kenapa? Ya karena orang lain akan sombong amat, kayak gitu kan. Tapi kalau dia mau sedekah, mau berbuat baik, maka sifat buruk dari orang yang kita beri itu hilang juga, gitu loh. Jadi membersihkan hati kita, orang yang bersedekah, dan membersihkan hati orang yang kita berikan sedekah. Kalau seandainya semua orang bisa membayar zakat sesuai dengan waktunya dan semuanya mau bersedekah, insya Allah dunia itu aman, Pak. Nggak ada itu begal-begal itu nggak ada. Ustadz yang benar aja. Benar, ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz disebutkan dalam sejarah, beliau memimpin selama 2 tahun setengah. Nggak nyampe 3 tahun, apalagi 2 periode, enggak. Cuman 2 tahun setengah dia itu mimpin. Disebutkan dalam riwayat, bahwasanya siapa yang bisa menemukan, kata dia, siapa yang bisa berjalan dari Afrika sampai ke Son'a, ke daerah Yaman, kan daerahnya waktu itu memang luas banget, kerajaannya itu luas banget, kata dia, siapa yang bisa menemukan satu orang yang mau menerima zakat, kasih tahu saya. Jadi pada zaman tersebut tuh nggak ada orang mau menerima zakat. Kenapa? Ya orangnya jadi semua, karena mereka pada sedekah, akhirnya mereka dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat, harta-harta zakat yang dari tanaman-tanaman itu ditaruh di atas gunung, dikasihin burung, nggak ada orang mau. Kalau sekarang kan dibagi bansos, waduh langsung itu pas caleg itu enak banget itu. Kalau itu nggak ada yang mau, nggak ada yang nerima tuh. Kenapa? Karena rakyatnya makmur. Jadi kalau seandainya manusia mau menerapkan ini, waduh, Indonesia itu bisa bagus banget. Cuman masalahnya hanya sedikit orang-orang itu yang mau sedekah. Padahal fungsinya tadi membersihkan hati. Yang kedua, Pak, melembutkan hati. Bukan cuma dibersihkan, tapi dibuat lembut. Karena sebagian kita ya, Pak ya. Sekarang kita tanya diri sendiri dah. Kapan kita terakhir nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan kita duduk termenung, muhasabah, kemudian kita ingat dosa-dosa kita? Kapan? Bisa jadi mungkin sebulan yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu kita nggak pernah nangis lagi. Kenapa? Berarti hati kita keras di situ. Ada sesuatu yang berbahaya di dalam hati kita sehingga kita nggak berani untuk di situ, kita nggak bisa. Kenapa? Ya karena keras. Bagaimana cara melembutkan hati? Dengan sedekah. Karena dulu ada sahabat Nabi, ada yang datang kepada Nabi, beliau mengeluh, ya Rasulullah, saya kok nggak bisa nangis ya? Kalau baca Quran juga bisa nangis, ingat dosa nggak bisa nangis. Jadi gimana ya Rasulullah? Obatnya apa? Kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu ingin hatimu lembut, maka hendaknya ida arotta antalina
qalbika, jika kamu ingin hatimu lembut, kata Nabi SAW, fa'atim miskin. Beri makan orang miskin. Kan bener Pak, kalau kita hidupnya bareng orang begini-begini aja nih, hidup di gedung-gedung, hati kita keras Pak. Tapi coba sekali-kali Bapak pergi ke sudut-sudut Jakarta yang di sana ada manusia-manusia kardus tuh, yang nggak punya rumah, coba lihat dah. Orang-orang yang tidurnya dengan manusia gerobak gitu, Bapak lihat, maka Bapak akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidurnya malam-malam di gerobak, kedinginan, maka kita akan lembut hati kita. Kadang kita nggak sengaja netes sendiri tuh mata tuh. Ternyata Masya Allah banyak banget nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang selama ini kita nggak bisa bersyukur. Kita bisa pengen naik gaji gitu. Kita nggak lihat orang-orang yang di situ, ya Allah, mereka nggak pernah tuh naik gedung yang seperti ini. Nggak, aduh, mau naik gedung, rumahnya nggak ada mereka kan. Kalau kita mau melihat seperti itu, kita memberi makan orang miskin, hati kita akan lembut. Jadi itu fungsinya sedekah, salah satunya melembutkan hati. Ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita, kemudian itu, maka hati kita akan menjadi lembut. Kemudian apa? Yang ketiga, ini untuk orang-orang yang masih mikir-mikir untuk sedekah. Maka kita kasih tahu bahwasanya sedekah itu akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gantinya berlipat ganda. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bagus banget firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di surat Al-Baqarah 245. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau memberikan pinjaman, bayangin coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala minjem sama kita. Enggak kebalik nih. Tapi kenapa Allah sampai mengatakan barang siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia itu kalau suruh ngasih biasanya nggak mau, Pak. Tapi kalau saya minjem ke Bapak, minjem Bapak mau. Karena Bapak tahu akan bayar nanti. Apalagi nih yang minjem siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, pasti bayar dong. Maka manusia dikasih seperti ini biar dia tuh nggak takut, nggak ragu-ragu. Jangan kalau saya sedekah habis nih duit saya. Enggak, Allah pinjem. Allah yang pinjem pasti Allah bayar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan lipat gandakan pahala dan harta orang tersebut dengan berkali-kali lipat. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu yang memberikan rezeki dan yang menahan. Maksudnya, antum nggak mau sedekah, tetap aja kalau waktunya rezekinya habis aja. Antum mau sedekah sebanyak apapun, kalau rezekinya Allah kasih aja gitu. Jadi maksudnya segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian pelit banget dengan harta yang bukan milik kalian gitu loh. Maksudnya ini tuh begitu. Kenapa kalian kok pelit banget? Ini saya ngasih, kemudian saya minjem, tas saya bayar lagi. Itu nggak mau. Jadi berarti saya ngasih Bapak nih. Terus saya pinjam dong. Masa nggak boleh? Manusia itu kadang aneh. Jadi itu yang ketiga ya. Mendapatkan ganti yang berlipat ganda. Kemudian apa? Ini juga penting, mendapatkan doa dari malaikat setiap pagi. Jadi setiap pagi itu kata Rasulullah SAW, ma yusbihu bihi abdu, tidaklah masuk pagi hari seorang hamba, kecuali malakan yanzilan. Ada dua malaikat yang diutus turun tuh. Tiap pagi itu ada malaikat turun. Apa kerjaannya malaikat itu? Kerjanya doa doang dia. Dia berdoa, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang mau sedekah di pagi hari ganti yang lebih baik. Tiap pagi itu ada malaikat turun tuh. Makanya pagi-pagi dilihat nih siapa yang sedekah. Yang sedekah doain, ya Allah berilah dia ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat yang satunya doa juga. Dia mengatakan apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikan kepada orang yang mumsik, yang pelit banget koret. Berikan apa kata malaikat tadi? Talafa. Talaf itu kehancuran, kerugian. Maksudnya di sini nggak ujuk-ujuk terus orang pelit langsung miskin gitu mendadak, enggak. Bisa jadi apa? Kerugian di sisi apa? Di sisi hati. Itu yang lebih parah. Ada orang kaya stres banyak, Pak. Banyak. Artis yang pakai narkoba banyak nggak? Mbak, dia kurang kaya gimana coba? Kemarin tuh menantunya elit Golkar itu ada itu. Itu kayaknya mau gimana? Dia mau mati hidup lagi, duitnya cukup itu. Itu mati 3 kali cukup. Tapi kenapa pakai narkoba? Kenapa ada yang bunuh diri? Di Jepang banyak orang bunuh diri itu kan? Kenapa coba? Karena hartanya tidak berkah. Berkah sama malaikat tadi. Karena malaikat mendoakan semoga diberi kehancuran. Kehancuran bukan dari sisi harta saja, bisa jadi dari sisi kebahagiaan. Makanya kadang ada orang yang tidur di gerobak itu lebih bahagia daripada yang tidur di hotel bintang 5. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i sendiri, al-ghina ghina al-qalb. Kaya itu hakikatnya adalah kaya dalam hati. Sebenarnya orang yang paling kaya itu siapa? Yang dia merasa cukup.
Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta qalbin qanu, jika kalian memiliki hati yang qanaah, yang merasa cukup, maka fa'anta wa malikud dunya sawa. Kamu sama raja-raja yang ada di dunia itu sama aja. Kalau kamu hatinya qanaah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki merasa cukup, nggak angah-angah gitu, nggak pengen ini, pengen ini, maka itu kamu dengan raja-raja itu sama-sama bahagia. Karena kebahagiaan itu ukurannya hati. Kalau ukurannya uang, kasihan orang miskin, nggak pernah bahagia dalam hidupnya. Orang kaya doang yang bahagia. Enggak, Allah itu maha adil. Maka kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Kemudian berikutnya yang kelima, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, inna shadaqah, sesungguhnya sedekah itu la tudfi'u ghadabar rabb. Sungguh dia itu bisa mencegah kemurkaan Allah Subhanahu. Kita tahu bahwasanya kita manusia tiap hari melakukan dosa. Boleh jadi kadang sebenarnya kita tuh mau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sedekah kita, maka ditahan. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala ditahan. Kenapa? Karena kita mau sedekah. Jadi boleh jadi sebenarnya kita kadang itu ada kecelakaan atau kena suatu musibah, tapi semua itu tercegah. Kenapa? Karena kita banyak-banyak bersedekah. Kemudian kata Nabi SAW, watadfa'u maitatassu. Sedekah itu bisa mencegah su'ul khotimah. Jadi bisa orang yang seringnya sedekah, biasanya matinya baik dia. Tapi kalau orang yang pelit ya nggak tahu deh. Mudah-mudahan nggak baik sih. Tapi kalau orang bisa sedekah, insya Allah dia matinya baik. Kenapa? Ya karena kalau dia mau sedekah, dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah akan ganti. Kalau dia beriman kepada Allah, biasanya matinya juga dalam keadaan beriman juga. Itu masih di dunia nih, nyampe mati nih. Tadi di dunia membersihkan hati, melembutkan, dapat doa malaikat. Kemudian sekarang mati nih, matinya jadi husnul khotimah kalau banyak sedekah. Kemudian apa di padang mahsyar? Di padang mahsyar orang tersebut akan mendapatkan naungan. Kita tahu bahwasanya pada saat padang mahsyar nanti, pada saat manusia dibangkitkan semua pada hari kiamat, mereka kata Nabi SAW, hufatan urota. Mereka dalam keadaan telanjang dan nggak pakai alas kaki. Jadi kita semua nanti yang sekarang bajunya 2 lemari, 3 lemari, nanti dibangkitkan pada hari kiamat sama semua. Yang di atas gedung sama yang di dalam gerobak tadi, nanti pada hari kiamat semua sama. Tidak pakai pakaian dan tidak pakai alas kaki. Sementara matahari didekatkan sejauh sejengkal, disebutkan di situ. Maka kata Nabi SAW, manusia itu tenggelam dalam keringatnya masing-masing karena panas banget. Tapi ada orang-orang yang ternyata mendapatkan naungan di situ. Dia nggak kena sinar matahari, panas matahari nggak ada. Dia dapat naungan, dapat tameng. Siapa itu kata Nabi SAW? Dilul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Naungan orang mukmin pada hari kiamat itu adalah sedekahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita pengennya yang luas atau yang sempit tuh naungannya. Kalau kita pengen yang luas, berarti sedekahnya diperbanyak. Tapi kalau pengennya dikit banget di bawahnya begini-begini kita, ya udah, berarti sedekahnya dikit aja. Gitu. Jadi tergantung. Kalau semakin banyak orang bersedekah, maka naungannya pada hari kiamat semakin luas. Sebagaimana kita di dunia pengen rumahnya yang luas, tempatnya yang luas, maka hendaknya kita banyak-banyak mikir bagaimana kita nanti dibangkitkan di kiamat, naungan kita juga sangat luas. Dan yang terakhir, yang kita cukupkan 8 saja ya. Yang terakhir yaitu melindungi kita dari api, bukan apa itu. Dari api neraka, ya, bukan apa ya. Dari api neraka. Kok bisa sedekah melindungi dari api neraka? Ya, karena Nabi sendiri yang ngomong. Kata Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyikit tamroh. Hendaknya kalian berlindung dari neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jadi kata Nabi, kalaupun kalian hanya punya 1 kurma, maka sedekahkan separuh. Maka itu bisa melindungi kalian dari api neraka. Maksudnya ini buat orang-orang yang nggak punya sesuatu kecuali kurma. Jadi bukan orang kaya itu sedekah separuh kurma, bukan. Jadi maksudnya ini bagaimana kemampuan kalian sedekah, maka itu gunakan untuk melindungi kalian dari api neraka. Meskipun itu separuh dari kurma. Kenapa Nabi bisa mengatakan separuh kurma bisa melindungi orang tersebut dari api neraka? Maka kita ingat konsep sedekah. Dalam sedekah itu yang dinilai bukan nominal ya. Karena Allah itu maha adil. Dalam sedekah yang dinilai itu persentasinya. Jadi berapa persen dari harta kita itu nilai pahalanya di situ. Jadi orang yang, saya ambil contoh misalnya, orang punya uang 1 juta, dia sedekah 500.000, maka dia sudah sedekah berapa? Separuh dari hartanya. Orang punya 10 juta,
sedekah 500.000, berapa persen doang? Maka pahalanya sedikit dia. Apalagi orang yang punya 1 miliar, maka orang punya 1 miliar nggak usah songong. Sedekah 10 juta tuh bilang, saya udah sedekah 10 juta satu masjid itu. Ya duit ente itu 1 miliar. Duit ente 1 miliar dikurangi 10 juta. Ente dibanding pemulung yang sedekah 10.000, banyakkan pemulung pahalanya. Karena Islam itu adalah agama yang adil. Jadi yang dinilai bukan nominal, tapi persentase dari harta kita. Makanya dalam ayat disebutkan Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya. Adapun Umar bin Khattab menyedekahkan separuh. Tapi boleh jadi Umar lebih kaya dari Abu Bakar. Separuhnya Umar sama semuanya Abu Bakar sebenarnya banyakkan separuhnya Umar. Tapi pahalanya banyakkan siapa? Banyakkan Abu Bakar. Makanya dalam hadis Nabi pernah mengatakan rubba dirhamin yablugu mi'ata dinarin. Betapa banyak 1 dirham itu ternyata pahalanya lebih banyak daripada 1.000 dinar, kata Nabi. Jadi betapa banyak orang yang sedekahnya sedikit ternyata melampaui orang yang sedekahnya banyak. Kenapa? Ya dari jumlah harta dia gitu. Makanya kita jangan menyepelekan ini. Dan kenapa sedekah sedikit itu kadang lebih berharga di sisi Allah daripada yang gede? Biasanya kalau orang sedekah sedikit itu lebih ikhlas. Bapak kalau mau masukin duit ke masjid goceng itu kayaknya ditutupin ya Pak. Apalagi 2.000 ya masih. Tapi kalau Bapak 100.000, saya yakin tuh dompetnya dibuka tuh. Ya pakai diginiin tuh 100.000-nya itu. Apalagi segembok. Itu kayaknya ngomong dulu ke takmir masjid kan, Pak nanti sebutin nama saya Pak ya, saya nyumbang 10 juta di sini. Iya. Tapi kalau Bapak 2.000, 5.000, 10.000, Bapak diginiin tutupin, malu sama sebelahnya. Kenapa? Bapak lebih ikhlas. Kalau sedekah dikit tuh biasanya lebih ikhlas. Sedekah banyak itu biasanya ya setan datang. Setan akan menggoda supaya dia jadi riak dan lain sebagainya. Makanya Nabi mengatakan sedekahlah kalian, lindungilah diri kalian walau dengan separuh kurma. Apa yang menunjukkan bahwasanya sedekah itu dapat melindungi seseorang dari api neraka selain hadis ini adalah hadis Nabi SAW ketika beliau selesai khutbah Id. Kebiasaan Nabi itu setelah khutbah Id, kan dulu nggak ada speaker ya, jadi nggak kedengar ke jamaah akhwat, jamaah perempuan. Jadi Nabi datengin ke perempuan tuh, laki dulu ceramain, selesai giliran ibu-ibu nih ceramain. Ibu-ibu jangan ngamuk ya menceramahnya Nabi nih habis ini ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para perempuan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, hendaknya kalian sedekah nih, cepat sedekah kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa nih para wanita suruh sedekah? Kata Nabi SAW, fa inni ra'aitukunna aksara khatabi jahannam. Karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan dari kalian itu adalah pengisi neraka jahanam. Jadi Nabi nyuruh siapa tadi? Suruh sedekah. Berarti menunjukkan kalau kalian sedekah, kalian nggak jadi masuk neraka. Tapi kalau kalian nggak mau sedekah ya sudah, karena kalian memang banyak di sana ya udah. Jadi suka-suka kalian gitu. Kalau kalian mau masuk neraka jangan sedekah. Tapi kalau kalian ingin dilindungi dari neraka, banyaknya kalian sedekah. Para wanita nggak terima tuh Bu, bukan ibu-ibu doang yang nggak terima. Jadi wanita juga nggak terima. Kenapa? Ya Rasulullah kita yang banyak di neraka emang ya laki kagak. Gitu. Apa kata Nabi SAW? Karena kalian itu takfurna al-ashir. Kalian itu banyak mencela suami, nggak bersyukur sama suami. Itu tabiat perempuan ya. Perempuan tuh kebanyakan memang begitu. Jadi itu tabiat dari sononya. Perempuan tuh kalau dikasih ini begitu Pak ya. Kalau dikasih perempuan tuh biasanya apa? Masih gini sih Mas. Ngomel. Banyak ngomel nggak mau bersyukur terhadap pemberian suami. Makanya menyebabkan banyak masuk neraka. Tapi tenang ibu-ibu. Apa yang bisa mencegah dari masuk neraka meskipun habis ngomelin suami? Jawabannya sedekah. Jadi habis ngomelin suami ya ambil cincin sedekahin gitu. Besok ngomel lagi ambil apa lagi gitu. Nggak masalah. Karena pada waktu ini ketika Nabi ceramah tadi, maka disebutkan Bilal menaruh kain. Jadi kain yang surbannya itu ditaruh, maka para wanita itu langsung melemparkan gelangnya, cincinnya, semua disedekahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat bagaimana taatnya para wanita zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika dibilang kalian masuk neraka nih kalau masuk neraka, langsung sedekah semua tuh mereka. Alangkah baiknya kalau perempuan sekarang tuh kalau dengar hadis ini juga langsung sedekah gitu. Maka mereka insya Allah akan masuk surga bersama para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu 8 saja yang saya sebutkan fungsi atau manfaat dari sedekah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, sedekah yang terbaik itu seperti apa sih? Next. Ya, sedekah yang kita bisa sedekah. Semua orang bisa sedekah. Tapi kenapa nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita sebagai orang yang Muslim yang berharap pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita butuh tahu sedekah yang terbaik itu seperti apa.
Sedekah yang terbaik yang pertama tentunya adalah ikhlas hanya mengharap wajah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Insan di antara ciri-ciri penduduk surga itu di Al-Insan ayat 8 Allah berfirman wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberi makanan yang mereka cintai. Ini syaratnya. Kalau pengen sedekahnya yang terbaik, kita tuh berikan sesuatu yang dicintai. Jangan baju bekas ya. Biasanya orang-orang kalau udah ada bencana itu baju bekas dikumpulin tuh dikasihin. Itu ya dapat sih pahala mungkin. Nggak tahu dapatnya berapa ya. Jadi sedekah itu apa? Ala hubi, sesuatu yang dicintai. Makanya kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, pernah nggak kita mikir ketika kita makan sesuatu yang enak di restoran, kemudian kita coba sekali-kali deh kita bungkus. Habis makan di restoran itu kita punya duit makan di restoran, coba kita bungkus sesuatu yang kita makan enak banget itu kita bungkus, kita berikan tukang parkir. Boleh jadi tukang parkir yang ada di depan restoran berpuluh tahun dia belum pernah makan makanan itu. Dia cuma ngurusin parkir 2000 nggak cukup duitnya buat beli itu. Maka kita coba berbagi supaya karena kita merasakan itu enak, maka Tuhan juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Sekali-kali coba kita bagi sesuatu yang kita cintai kepada orang lain. Karena ini ciri penduduk surga. Kemudian apa? Di lanjutan ayatnya Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Ini yang penting nih. Sesungguhnya kami memberi makan kalian, memberi sedekah kepada kalian liwajhillah, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami sama sekali tidak mengharapkan balasan dari kalian. Karena sebagian orang tuh pengennya dibalas. Kalau ngasih sesuatu itu pengennya dapat lagi. Biasanya ibu-ibu lagi nih kenapa? Biasanya ibu-ibu kalau ngasih makanan pakai piring kasih tetangga gitu kan. Kemudian biasanya tetangga balikin piring harus ada isinya kan. Kalau nggak ada isinya biasanya ibu-ibu tetangga nggak tahu diri dikasih nggak dibalikin kasih kosongan. Nah ini nggak boleh nih, nggak boleh jangan sampai keluar dari mulut kita. Ini tetangga nggak ngerti adab bertetangga dikasih nggak ngasih lagi. Nggak boleh. Kita niatnya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa kita mengharap balasan wala syukuro dan juga bukan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih aja kita nggak perlu. Jadi nggak apa sih faedahnya antum diucapin sama orang makasih ya, emang enak banget ya kalau ada orang bilang kasih gitu. Nggak ada apa-apanya buat kita. Tapi kadang orang kalau dikasih dasar dikasih nggak tahu terima kasih. Karena orang begitu, nah, itu menunjukkan dia nggak ikhlas tuh. Jadi kalau ngasih sesuatu itu makanya kata para ulama ketika kalian memberikan sesuatu, tolong dipikirkan bahwasanya sebenarnya yang butuh dengan pemberian tersebut adalah kalian yang memberikan. Jadi bukan orang itu yang kita beri yang lebih butuh kepada harta kita, tapi kita yang butuh. Kenapa? Kata para ulama, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membawakan pahala kalian pada hari kiamat. Kalian nggak capek-capek itu ngangkat kalian dibawain sama mereka. Jadi kita yang butuh kepada orang yang kita sedekahi. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita bisa ikhlas. Jadi yang pertama harus benar-benar ikhlas. Kita nggak peduli, nggak perlu ngungkit-ngungkit nanti. Nah, ini yang kedua nih. Tidak boleh pamer dan mengungkit-ungkit itu salah ketik. Kayaknya bikinnya sambil ngantuk gitu ya. Dan mengungkit-ungkit sedekahnya. Bikinnya pakai HP kecil nggak kelihatan. Kalau salah ketik. Tidak pamer dan mengungkit sedekahnya. Ini hati-hati nih. Karena sebagian manusia itu kebanyakan seperti itu. Misalnya ada orang membiayai ponakannya kuliah, sering tuh kan biaya orang lain, jika udah lulus lupa sama kita. Baru kita ngomong kan, nggak inget dulu dia. Nah, itu udah mungkin-mungkin tuh, itu nggak boleh, pahalanya batal. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 264, kalau yang mau nyatet, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Jadi kalau kita udah memberi orang udah anggap aja kita nggak pernah memberi gitu. Biar kita nggak mungkin. Tapi kalau udah kita sebutin, padahal dulu udah saya kasih, ternyata dia kayak gitu sama saya, udah habis tuh pahalanya. Dan ini adalah orang-orang yang bodoh banget. Dia udah ngeluarin harta, terus pahalanya nggak dapet, kan rugi banget dia. Udah ngeluarin harta, ternyata hartanya nggak bermanfaat buat dia, justru buat azab buat dia pada hari kiamat. Makanya jangan sampai ketika kita memberi sesuatu, jangan sampai diungkit. Udah, mau orangnya jahat sama kita, itu urusan dia. Yang penting pahala kita tetap di sisi Allah. Urusan dia nggak baik sama kita, dia yang dosa. Udah biarin. Oh maha adil. Dia pasti dapat dosa tuh kalau dia nggak mau balas kepada kita. Yang penting pahala kita tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kalladiyun fikumalahu ria'an nas. Seperti orang yang infakkan hartanya karena ria. Orang yang ria, yang pengen dipuji orang lain, itu rugi banget dia. Dia cuma disebut dong, oh orangnya dermawan. Habis itu apa? Pahalanya habis semua.
Maka kita hati-hati nih terhadap hal seperti ini. Makanya jangan suka pamer. Orang yang suka pamer itu biasanya ya riaknya, kemungkinan riaknya gede. Makanya kalau sedekah itu sebaiknya sih nggak perlu pakai dokumentasi. Itu sebenarnya nggak perlu. Karena itu akan membuka pintu-pintu setan untuk menggoda kita. Mungkin awalnya kita benar-benar ikhlas ya. Pas memberi kita ikhlas. Tapi ketika kita bikin di foto, kemudian kita bikin status. Nanti ada yang nanya kan, wah antum sedekah di mana? Iya kemarin bikin bakso itu, alhamdulillah kita santuni ada 1.000 anak yatim. Masya Allah antum ya, antum dermawan. Gitu kan orang kan, muji kita kan. Nanti kan kalau kita gede, iya ya saya dermawan. Nah di situ setan sudah mulai di situ ngasih celah buat setan menggoda kita. Jangan sampai tiba lama-lama nanti ikhlas yang di awal tadi bisa kehapus gara-gara kita riak. Kayak hati-hati. Makanya di poin ketiga, sedekah yang terbaik dilakukan secara sembunyi. Sembunyi itu sedekah yang terbaik. Kelihatan boleh, Ustaz, ditampakkan boleh-boleh. Cuman yang lebih baik yang disembunyikan. Di dalam Al-Baqarah juga ayat 271 Allah berfirman, "In tubdus shadaqah fani immahi." Jika kalian menampakkan sedekah kalian, ada orang kalian sedekah, maka itu nggak masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Itu baik-baik saja kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi dilanjutannya wa intukhfuha. Jika kalian menyembunyikannya, nggak ditampain, nggak ada orang, baru masukin ke kotak amal masjid. Mau ngasih fakir miskin, diselipin di rumahnya atau ditransfer misalnya tanpa ngomong. Disembunyikan waktu tuh hal fuqara dan kalian berikan kepada orang miskin tanpa dipamer-pamerin, maksudnya tanpa kelihatan, fahuwa khairun lakum. Itu lebih baik buat kalian. Jadi sedekah terang-terangan bagus kata Osman. Cuman kalau pengen yang lebih bagus, maka harus sembunyi. Dan ada tambahannya nih. Kalau sedekah yang tadi cuma dapat pahala doang, yang terang-terangan dapat pahala. Tapi kalau yang disembunyikan ada tambahan. Apa tambahannya kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Akan dihapus dosa-dosa kalian. Jadi kalau sedekah sembunyi ada plusnya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan ada 7 orang yang nanti pada hari kiamat dia dapat naungan khusus. Kalau tadi yang sedekah itu naungannya umum, pokoknya orang sedekah dapat naungan. Ini 7 orang nih spesial banget nih, naungannya mungkin lebih tebel, lebih adem dan lain sebagainya. Ada 7 orang. Salah satunya kata Nabi SAW yaitu apa? Rajulun tasaddaqa biyaminihi la ta'lam shimaluhu. Seseorang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu gimana caranya. Ini kan bareng nih, tangan ini saudaraan nih. Nggak pernah ada tangan dicopot yang satu kan. Tapi kenapa bisa kata Nabi memberikan permisahan tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu menunjukkan dia berusaha benar-benar untuk menyembunyikan sedekah tersebut. Orang yang kayak gini, dia benar-benar berusaha gimana nggak ketahuan orang lain, benar-benar ikhlas kepada Allah, nggak ada yang tahu. Yang penting yang tahu hanya Allah, maka orang ini dapat khusus dia, dapat naungan khusus. 7 orang itu salah satunya tadi. Kemudian yang terakhir, sedekah yang terbaik itu adalah ketika sehat dan takut miskin. Karena Nabi mengatakan pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus sodaqah ahsan. Sodaqah apa yang paling bagus? Sodaqah semuanya bagus. Cuman yang paling bagus bagaimana ya Allah? Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, anta sodak, kamu bersedekah, wa anta sohih. Kamu dalam keadaan sehat begini. Karena orang kalau sakit itu biasanya sedekah, Kak. Dia tahu udah mau mati itu. Apa udah batu-batu, udah COVID gitu kan, dokter bilang, ini nggak lama sih Pak, banyak istighfar. Biasanya itu langsung tuh, oh ini sewa COVID ini. Ya itu dapat pahala dapat. Cuman pahalanya beda kalau dia lagi sehat. Dia lagi sehat, masih muda, sedekah, itu pahalanya gede. Karena biasanya orang kalau sehat itu dia senang sama dunia. Dia lupa mati. Orang sehat itu lupa. Kita sekarang kayaknya lupa sama mati. Tapi kalau sakit dia ingat mulu sama mati kan. Maka ketika kita sehat, kita lupa dengan akhirat, kita sedekah, maka pahalanya gede banget. Karena itu menunjukkan bahwasanya kita ingat kepada Allah. Kemudian apa? Syahid. Ketika kalian ngerasa pelit. Jadi kadang orang itu kan kadang eman banget sama barangnya. Nah, kalau itu disedekahin itu pahalanya gede banget. Ada orang yang nggak eman, kayak baju bekas tadi itu nggak eman tuh. Jadi sedekahin itu pahalanya dapat tapi dikit. Tapi kalau bapak misalnya dapat baju bapak seneng banget nih, hadiah dari Pak Jokowi misalnya, seneng banget dari presiden, jarang-jarang udah dikasih. Kasih sepeda presiden gitu habis jawab soal gitu misalnya, ini sepeda ini penting banget buat hidup saya, terus bapak sedekahin tuh, bapak senang banget sama harta tersebut, bapak sedekahin, itu pahalanya gede banget. Jadi ketika kalian begitu senang dengan harta tersebut, watak malul bako, dan kalian sebenarnya dalam hati itu berat banget untuk mengeluarkan harta tersebut. Karena ada orang, apalagi ibu-ibu tuh, ada perhiasan yang dia tuh senang banget di situ tuh, ini nggak boleh kalau yang ini. Maka ketika dia sedekahkan tuh pahalanya besar di sisi
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sedekah secara umum bagus, tapi kalau pengen sedekah yang terbaik, karena kita manusia pengen masuk surga yang paling tinggi Firdaus, maka kita pengen sedekah kita juga yang terbaik. Yang pertama syarat utama harus ikhlas. Yang kedua jangan sampai diungkit-ungkit. Yang ketiga kalau bisa sembunyi-sembunyi. Yang keempat saat kita sehat seperti ini dan kita masih butuh terhadap harta tersebut, maka itu adalah sedekah yang terbaik. Pas waktunya. Ya, kita cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakannya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sangat luar biasa ya dari penjelasan, sangat detail sekali dari apa yang disampaikan Pak Ustadz. Dan memang ternyata sedekah itu luar biasa banyak ya. Nah, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan dari audiens. Mungkin nanti mohon Pak Ustadz untuk bisa memberikan penjabarannya. Yang pertama ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait fenomena vlogger yang melakukan sedekah dengan diliput dan diposting di media sosial? Yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekah, ya, maka itu ya sebagaimana tadi disampaikan. Ya. Mohon Pak Ustadz untuk tanya. Iya, jawabannya ya terkait vlogger-vlogger dan lain sebagainya. Kalau urusan pahala itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa mengklaim, ini orang kerja. Nggak bisa juga, karena urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemungkinan ke sana itu sangat besar. Jadi bahayanya bukan buat kita yang nonton, buat dia sendiri. Dia bisa nggak menjaga hatinya? Karena menjaga hati itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Hati itu kenapa dinamakan hati dengan kata kolbun? Bahasa Arabnya hati itu kolbun. Kolbun itu ada sesuatu yang kebalik. Jadi hati itu berbolak-balik. Mungkin di awalnya dia ikhlas, tapi karena dipamerin seperti itu, maka tadi seperti yang saya bilang, maka bisa berubah nanti. Nah itu sangat berbahaya buat dia. Apalagi dari awal emang kontennya buat nyari ini ya, buat nyari duit. Atau juga itu buat jadi motivasi gitu Ustaz, buat bisa. Maka kalau niatnya buat motivasi, bagus. Seperti yang tadi saya katakan, Abu Bakar sedekahnya semua harta, Umar sedekahnya separuh. Berarti kan nggak sembunyi-sembunyi itu sedekahnya kan di depan sahabat yang lain. Makanya ada hadis yang menceritakan. Maka itu bagus. Cuma sekarang benar nggak kita mau motivasi orang? Mungkin di awal motivasi orang. Cuman di tengah jalan jalan kita tuh panjang gitu loh. Jalan kita panjang dan setan itu dari kita lahir. Ini perlu diketahui ya. Kita lahir, manusia lahir itu langsung ada yang namanya korin. Korin itu nemeni kita, ganggu kita. Mulai kita lahir. Kita temenan berapa tahun, Pak? Itu Bapak udah tahu tuh kelemahan saya apa tuh, Bapak tahu kan? Kalau Bapak temenan sama saya 5 tahun misalnya. Apalagi nih setan dari lahir nemenin kita nih. Dia tahu banget nih kelemahan orang di sini nih misalnya. Jadi dia tahu banget. Jadi kalau dia buat geser kita, niat kita untuk agar nggak ikhlas tuh gampang banget buat setan. Karena dia udah tahu banget kelemahan kita. Ayo share lagi. Ayo jawab. Terus tuh setan. Maka untuk menghindari itu sebaiknya dihindari lah. Nah, seperti itu. Kalau niatnya motivasi ya insya Allah tanpa motivasi sih. Bacain dalil-dalil aja deh. Kalau pengen orang lain sedekah tuh bacain dalil. Nggak usah gaya-gayaan ngasih motivasi deh. Takut kita khawatir nanti justru kita yang rugi sendiri kalau nyampe hati kita berbalik niatnya nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum asalnya boleh, cuman mengkhawatirkan itu aja. Tergantung dianya sendiri sih. Dia yang nanti urusannya sama Allah. Tapi kita nggak bisa memastikan orang pasti riya, nggak bisa. Karena urusan hati itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan suudon, cuma kita khawatir takutnya dia alam bisa. Baik. Berarti memang itu bisa menimbulkan berbagai macam niat ya, perubahan niat gitu. Itu yang kita tadinya mau niat karena Allah, dengan kita vlogger, dengan kita mempublikasikan di media sosial, seperti yang tadi juga disampaikan bahwa nanti ketika ada pujian dari orang dari ini membuat kita jadi besar kepala tadi ya. Baik, terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti yang bertanya ya itu bisa terjawab ya pertanyaannya. Baik, yang berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Arga BSI ya. Assalamualaikum Ustaz. Mana lebih baik antara sedekah yang besar tapi tidak ikhlas atau sedekah kecil tapi ikhlas? Ini jawabannya pasti yang kecil yang ikhlas. Sebesar apapun sedekah itu kalau nggak ikhlas ya nggak dapat apa-apa tadi.
ya rugi banget udah Ya. itu gak banyak. Harusnya ini ada pertanyaan satu lagi Ustadz, atau yang besar dan ikhlas atau Nah, kalau nanya yang paling bagus mana? Yang banyak dan ikhlas. Tapi kalau dibandingin yang banyak nggak ikhlas sama kecil ikhlas, ya mending yang kecil tadi. Yang penting. Nah, jadi pertanyaan mungkin dirubah. Yang paling bagus yang mana sedekah? Banyak ikhlas, itu bagus. Yang paling buruk apa? Dikit nggak ikhlas. Itu parah. Udah dikit nggak ikhlas lagi. Iya, berarti barometernya adalah besarnya keikhlasan Pak Ustadz ya. Iya, baik, terima kasih ya, mudah-mudahan buat apa nih warga ya bisa terjawab pertanyaannya. Baik, Pak Ustadz, yang berikutnya masih ada lagi nih. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana mewakili teman, Ana izin bertanya nih. Boleh silakan ya. Apa hukumnya menafkahi perempuan yang bukan istrinya? Oh. Jadi apa ini? Apa janda atau apa itu yang bukan istrinya menafkahi? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku bersama orang yang mengurusi janda dan anak yatim itu seperti ini, kata Rasulullah. Kahatain. Kemudian Rasulullah menunjukkan dua jarinya ini dan agak direnggangkan. Maksudnya saya itu dekat dengan orang yang memberikan makan kepada janda dan anak yatim. Cuman pertanyaannya sekarang, kalau perempuannya bukan istrinya itu, tadi kan disalahkan sama Rasulullah janda nih. Kalau yang perempuannya bukan janda ini bermasalah, Pak. Kalau perempuannya masih gadis, cakep lagi, ini masalahnya. Ini bukan ngasih nafkah ini. Ini ngasih modus ini. Jadi itu kembali ke niat sih. Cuman sekali lagi, kalau memang memberikan kepada perempuan dan kita laki-laki, sebaiknya untuk menjaga hati kita dan hati dia ya. Kadang hati kita terjaga, hati dia belum tentu terjaga. Untuk menjaganya gimana? Diwakilkan orang lain. Tujuannya kita sedekah kan? Bukan nyari itu perempuan kan? Beda ya, kalau tujuan nyari perempuan beda lagi. Kalau tujuan kita hanya sedekah, kita bisa wakilkan ke orang lain dong. Dan itu lebih menjaga hati kita dan hati dia. Misalnya ada janda punya anak satu misalnya. Kita juga udah punya istri. Kalau kita ngasih tuh insya Allah istri ngamuk-ngamuk itu. Makanya bagaimana caranya? Kita kan punya kerabat yang perempuan atau dia punya saudara yang laki-laki, jandanya kan, kita bisa titipin ke situ. Atau istri kita, kalau kita punya istri lah yang suruh ngasih. Kenapa kita mau diri di depan gitu? Istri kita, sayang, tolong sedekahin ke itu. Kan jadi enak kalau lewat orang lain. Jadi caranya kalau memang laki-laki di situ lewat orang lain, agar menjaga hati kita dan hati perempuan tersebut. Karena perempuan kalau sering dikasih itu dia ini mikirnya berlebihan. Kadang kita niatnya baik doang, tapi perempuan mikirnya jangan suka sama saya. Bahaya. Di situlah baru kemudian ada apa? Ada syaitan. Nanti syaitan apa? Chat lah, chatting, bilang makasih ini. Lama-lama apa? Akan ke sana dan kebanyakan perselingkuhan itu terjadi dari sini. Perselingkuhan itu kebanyakan jadi pertama biasanya teman kerja kan, biasanya orang selingkuh sama teman tempat satu kerja. Kenapa biasanya? Perempuannya curhat kan. Kemudian kita terima curhatannya, kita ini lama-lama perempuan ngerasain nyaman dan lain sebagainya. Lama-lama ya kesana tujuannya. Apalagi ini ngasih nafkah loh. Wah, bukan sekedar menerima curhat dan ngasih nafkah. Itu perempuan kalian. Jadi hati-hati, bukan masalah sedekahnya, tapi caranya yang perlu dirubah, dititipkan kepada orang lain tanpa perlu ngomong ya. Dititipin nggak perlu, nanti sampaikan ya dari saya. Itu niatnya udah perlu. Jadi nggak perlu ngomong juga, sampaikan dari saya. Allah Maha tahu bahwasanya Anda sedang bersedekah. Jadi nggak perlu titip nama juga, titipin. Ini kan tujuannya kita membantu wanita tersebut. Wallahu a'lam bisa. Iya, baik. Masih ada pertanyaan Pak Ustadz ya, masih ada waktu kita beberapa menit ke depan. Nah, biasanya kan kalau kita ini bersedekah tadi yang Ustadz sampaikan, kita bersedekah kepada sesama, Ustadz. Mungkin dengan orang yang kurang mampu dari kita. Nah, ini bagaimana pahalanya kalau kita sedekah? Ini ada pertanyaan dari Mbak Wita. Bagaimana pahalanya sedekah kita kepada hewan? Ngasih makan maksudnya. Ya, mungkin niat sedekah gitu ya, bisa ngasih makan atau minum. Apakah nilainya sama dengan sedekah kepada sesama manusia? Kalau dari sisi nilai beda. Kalau dari sisi pahala ya, pasti banyakkan kepada manusia. Tapi dia dua-duanya dapat pahala. Cuman bedanya ya kalau ke manusia pahalanya tentu lebih besar. Kenapa? Ketika kita sedekah kepada manusia, apalagi dia seorang muslim. Makanya kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik itu kepada siapa? Muslim, kerabat, paling dekat. Kenapa? Ya karena dia muslim yang pertama. Yang kedua dia kerabat kita, menyambung silaturahmi. Kemudian kenapa kalau dia yang dipilihnya muslim? Kepada orang kafir boleh nggak? Boleh. Cuman kepada muslim kenapa boleh? Kenapa lebih bagus? Jawabannya karena ketika muslim kita beli sedekah makanan misalnya, kemudian makanan itu kan menjadi nutrisi dalam tubuh dia, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia beribadah dengan asupan gizi dari kita,
kita dapat bagian pahala di situ. Gitu. Kepada hewan, ya kan hewan kan nggak ibadah gitu loh. Kita dapat pahala ya dapat ngasih makan kucing, Misalnya misalnya. kehewanan aja. Iya, itu dunia kehewanan gitu. Jadi dapat pahala ya dapat lah. Tapi misalnya Bapak punya ayam sekotak nih, ada kucing, ada tetangga nih, pilih mana? Ya pilih tetangga dong. Yang pertama nyambung silaturahmi, yang kedua dia manusia, apalagi dia muslim. Kasih kucing dapat pahala, dapat. Cuman kan lucu kalau ayamnya sekotak kasih kucing, tetangganya nggak dikasih. Jadi dia dapat pahala, cuman tentunya lebih tinggi kepada manusia, apalagi muslim dan kerabat dekat. Kemudian, Ya, baik. Masih ada nih, ya. Ini Ini pertanyaan. Ini syukron jazakallah khairan atas ilmu yang diberikan Ustaz nih. Barakallahu fi. Barakallahu fi ya. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dalam kebaikan apa yang diucapkan dari audiens. Dan ini ada pertanyaan lagi. Jika kita bersedekah diniatkan atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah kita bersama orang tua kita yang sudah meninggal tersebut akan mendapatkan ganjaran yang sama? Nah, ini berat. Jadi jawabannya begini ya, untuk sedekah buat orang tua secara hukum boleh ya. Jadi kita sedekah atas nama orang lain, bukan orang tua doang, orang lain juga bisa. Kita punya teman sahabat yang sudah meninggal kemudian sedekah buat dia, itu boleh. Cuman apakah pahalanya nanti ganjarannya sama? Misalnya buat ibu kita yang sudah meninggal, kemudian ganjaran yang sama nih buat siapa nih maksudnya? Dua-duanya dapat dan sama, dibagi dua. Dua-duanya gimana? Oh, alah, kalau itu urusannya saya nggak tahu. Intinya dua-duanya dapat pahala. Tapi apakah pahalanya sama? Itu saya nggak tahu. Oh, saya belum nyampe ilmunya ke situ. Tapi intinya dia dapat pahala dua-duanya. Karena yang pertama ibunya yang sengaja kita kasih, berarti pahala buat dia. Yang kedua, karena kita sudah mau memberikan kepada ibu saya, itu kan sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jumlahnya apakah sama atau tidak ada dalil dari Nabi SAW terkait hal tersebut. Jadi saya juga nggak bisa ngomong sama atau tidak. Alam. Ya kita berdoa sama. Berdoa saja. Cuman untuk memastikan apakah sama atau tidak, ya kita nggak tahu. Terus itu. Ya, baik. Ini selanjutnya dari Pak Agus Sataria dari Wetar. Nanti saya pernah dengar ada hadis bahwa sedekah yang terbaik adalah kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, ya, atau keluarga dekat. Bagaimana jika seorang istri bersedekah untuk keluarganya, namun tanpa diminta izin terlebih dahulu ke suaminya? Maksudnya nggak izin dulu gitu ke suami, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, jawabannya istri tersebut sedekahnya pakai duit siapa dulu? Kalau duit istrinya sendiri ya nggak perlu izin sama suaminya. Kadang-kadang istri kan lebih kaya dari suami. Ada kan istri yang lebih kaya dari suami? Ada dong. Itu kan suaminya yang dapat berkah itu. Istrinya lebih kaya, ya dia terserah. Kalau itu uangnya memang uang istri, maka istri itu terserahnya mau diapain duitnya, suami nggak punya hak di situ. Tapi kalau sedekahnya pakai uang suami, maka istri wajib izin. Kalau dia nggak izin, dia dosa. Jangankan dapat pahala, dosa. Karena bukan punya dia. Ya sama kayak si Dibel saya ngambil dompet bapak, saya sedekahin. Ya saya dosa, saya maling namanya. Sama, istri juga gitu. Kalau istri nggak ngambil uang suami tanpa ngomong, sementara istri sudah dinafkahi secara cukup ya. Istri, suami udah baik tuh. Suami udah ngasih bisa sebulan berapa juta. Kemudian kok masih ngambil dari harta yang lain dari suaminya tanpa izin, maka dia itu dosa. Tapi kalau dia ngambil dari uang belanja tadi, dan suami kan ketika menyerahkan data misalnya 3 juta misalnya, ini udah kelola kamu, terserah kamu. Kan suami udah bilang terserah, maka boleh istri memberikan sebagian dari itunya kepada orang lain yang terdekat. Cuman istrinya juga harus tahu kadarnya, karena tujuan uang tersebut secara umum yang paling utama adalah buat nafkah sekeluarga kan. Jangan sampai dikasih 10 juta, 5 juta buat bapaknya, 5 juta buat nafkah sekeluarga, jadinya kurang nanti keluarganya. Kan niatnya suami itu supaya keluarga bahagia gitu kan. Jadi bolehlah sedekah dari uang belanja tersebut, tapi harus diperkirakan. Jangan sampai merusak kebutuhan yang lebih urgent tadi. Kebutuhannya apa? Keluarga dia sendiri. Jadi boleh ketika uang memang udah diberi. Tapi kalau ngambil tanpa sepengetahuan tadi, itu hukumnya jelas haram. Harus ada izin dari suami. Karena itu punya suami. Nggak boleh sama sekali istri. Jangankan sedekah ya. Seorang istri itu, ibu-ibu, saya kasih tahu. Seorang istri itu hukumnya haram. Buka HP suami tanpa izin. Kalau suaminya nggak ngizinin. Itu hak suami, hak penuh suami. Kalau suami buka HP istri boleh. Nah, nggak adil, Ustaz. Nggak adil, Ustaz. Ya, mau gimana? Karena istri itu tanggung jawab suami. Kalau suami bukan tanggung jawab istri. Nggak ada di akhirat. Suami kamu begitu, nggak ada. Karena suami itu nanggung istri. Makanya suami boleh ngecek HP istri. Karena ada sesuatu yang diharamkan dalam HP suami kena di akhirat nanti.
Tapi kalau suami, misalnya di HP, misalnya, naudzubillah yang nonton video porno, misalnya suami, istri nggak tahu, dia nggak dosa. Itu bukan urusan istri, bukan tanggung jawab istri. Maka hukumnya haram seorang istri kemudian ngecek-ngecek HP suami. Ujung-ujungnya apa? Masalah pasti. Suaminya ternyata apa? Kirim bapaknya. Oh, bapak kamu dikirim banyak gitu, bapak saya enggak. Nah, jadi masalah. Coba kalau dia nggak baca HP-nya, nggak tahu. Kan enak kan urusannya kan. Tapi ketika dia sudah mulai buka HP suami lah, yang enggak ngecek rekening suami, saldo ada berapa mas? Apa urusan jadi ngurusin saldo orang? Dengan video. Ini saldo orang nggak perlu jadi apa? Jadi polisi gitu nggak perlu. Istri itu nerima, taat, udah selesai. Jadi buka HP aja nggak boleh, apalagi ngambil uang tanpa izin. Itu hukumnya haram. Jadi nggak boleh. Iya, baik. Mungkin satu lagi Pak Ustadz ya. Terakhir. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Ada dua ini pertanyaan awalnya tuh. Ketika suatu yang yang pertama, ketika suatu yang niat awalnya adalah pinjaman, selanjutnya kita ikhlaskan sebagai sedekah. Bagaimana hukumnya untuk untuk kedua pihak tersebut? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita memberikan sedekah kepada pengemis yang masih sehat atau bugar? Ya, dengan niat supaya pengemis tersebut tidak terbiasa berusaha dengan lebih baik, atau dia bisa berusaha dengan lebih baik. Dan bagaimana pula nih jika kita takut yang bersangkutan bukan termasuk kaum fakir miskin, nggak tepat sasaran. Gitu. Nah, ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana kalau ada orang hutang nggak bayar-bayar? Udah lah, ikhlasin aja lah. Maka jawabannya itu bagus. Tapi sebenarnya menunda hutang itu juga bagus. Jadi ketika ada orang bayar ke kita, mau bayar, ternyata dia misalnya kamu harus bayar bulan depan. Pas bulan depan kita tagih, ternyata dia nggak bayar. Maka tanpa kita bilang sedekah, maka itu dicatat sedekah sampai orang itu bayar. Jadi tiap hari kita sedekah begitu tuh. Misalnya orang utang 100.000 kita, ternyata bulan depan nggak bayar. Maka tiap hari kita dianggap sedekah 100.000. Bagus banget kan pahalanya. Jadi tanpa sedekahin, jangan sedekahin Pak. Tuman kalau disedekahin biasanya. Besok utang lagi dia, jangan disedekahin. Biarin aja. Nggak apa-apa kita kasih. Ya udah, kapan kamu punya duit buat bayar, bayar. Kalau nggak punya duit, tahan dulu sampai kamu punya duit. Insya Allah malah memberi rezeki. Kita bilang gitu ke orangnya. Jadi biar dia ada usaha juga. Kadang orang tuh kalau dibaikin nggak baik. Makanya kita ini, karena tanpa kita mengatakan itu sedekah buat dia, maka kita tiap hari justru mendapatkan pahala sedekah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalaupun kita anggap dia sedekah, maka selesai urusan hutang-hutangnya berarti. Kalau kita bilang, udah saya ikhlasin dah, saya sedekah buat kamu, maka secara hukum syariat kedua belah pihak udah selesai. Berarti dia nggak akan diminta di akhirat nanti. Dan kita akan dapat pahala sedekah tadi karena membantu orang yang kekurangan. Cuman ya nasihat saya jangan biar nggak tuman. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum ketika kita memberikan sedekah, tidak mau memberikan sedekah kepada pengemis. Kalau memberikan sedekah pada pengemis itu hukumnya kan nggak wajib. Yang wajib kan tadi zakat ya. Jadi kalau kepada pengemis itu ya terserah kita mau memberikan atau enggak. Tapi syarat satu, jangan sampai menghardi orang yang minta-minta. Jangan dilarang. Jangan sampai kalian menghardi para peminta-minta. Di situ nggak disebutin yang minta-minta. Bugar, sehat, atau sudah tua. Yang penting ada orang minta, nggak usah dicela. Kalau bapak nggak mau ngasih, ya udah, nggak masalah. Tapi mulut dijaga, jangan. Badan gede, nggak mau kerja. Itu udah mencela. Itu bapak dapat dosa. Udah ngasih sedekah dapat dosa. Dia tetap ngemis loh pak. Emang bapak kalau ngomong begitu, ini bapak ibu-ibu. Kalau bapak ngomong begitu, emang dia langsung tobat. Tetap aja dia nggak tobat-tobat. Tetap aja dia ngemis. Yang rugi siapa? Kita. Karena kita melanggar ayat Al-Quran. Jadi tahan. Meskipun kita tahu, badan gede banget, sehat. Ya udah biarin. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memberi itu juga nggak masalah. Kalau kita beli kan gimana Ustaz? Kalau kita beli orang yang sehat, Ustaz? Nggak masalah. Karena kita niatnya sedekah. Kalau dia bohong tadi, misalnya kita itu dia bohong Ustaz. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu. Pahala kita tetap dapat pahala. Jadi kembali ke diri kita. Yang penting jangan sampai kita mencela orang yang minta-minta. Haram hukumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz, dan juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi, ikut bergabung dalam pengajian di Berkah Ramadan ini, yang tentunya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan juga kita terlebih bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk keberkahan hidup kita, ya, dan insya Allah juga kita bisa mengamalkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan mungkin sebagai kami juga mohon maaf ya kepada seluruh para Bapak Ibu sekalian yang
pertanyaannya tidak sempat kami jawab karena ini keterbatasan waktu. Ya, sebenarnya banyak yang bertanya Pak Ustadz ya, tapi ya mohon maaf, insya Allah di lain kesempatan nanti kita bisa bertanya kembali kepada guru-guru kita yang telah mengisi tausiah di pengajian Ramadan ini, dan apa yang disampaikan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sebagai penutup, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk pembacaan doa. Dan saya sebagai pembawa acara dan juga mohon dimaafkan apabila ada. Pak Lukman, sorry. Titipan panitia untuk difoto dulu bersama. Oh, Ya. Di ini nanti fotonya di Zoom. di Zoom. Di Zoom. Iya. Maksudnya gitu ya? Di mana, Mbak Ana? Iya, seperti itu kayak biasa by Zoom. Zoom di. Berarti harus nyalain Iya, teman-teman mungkin bisa menyalakan Iya. kamera ya. Mohon kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menyalakan Sampai dulu kameranya. Pak Ustadz. Sebelah sana dulu. Mana berarti? Biar ada kamera. Kamera itu. Yes. Oh, Kelihatan nggak? dari sini aja. Kita pakai kamera kayak aja kamera laptop ini aja. Oh, sini cuma kita. Ini kalau satu kali ini nggak cukup ya? nggak bisa. Iya. Baik, nanti kita berapa kali ini ya? Baik, ya. Dan pas slide-nya. Udah. Nih yang di sini foto di sini aja. Screenshot. Oke. Oke. Satu lagi, masih ada? Tuh. Berikutnya ya. Berikutnya slide kedua. Oke, banyak. Wah, banyak yang ngalahin foto, mau berapa doang yang Iya. ngalahin. Tinggal apa? Makin aman. Ini Udah. Cukup. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya tadi belum kita tutup dengan pembacaan doa ya. Sebelum kita tutup nanti insya Allah Pak Ustadz akan membacakan doanya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita dilembutkan hati kita, Amin. dimudahkan hati kita untuk bersedekah lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini, agar kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.